Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan membedah buku yang akan terbit ya. Judulnya PLSM dengan software WordPLS. Jadi video kali ini saya coba mempraktekkan mengolah data menggunakan software WordPLS. Kasusnya itu dari buku yang kami tulis. Jadi di sini ada empat kasus yang akan saya praktekkan. Kasus yang pertama ini dia, akan kita praktekkan nanti. Ini kasus yang kedua akan kita praktekkan, ini mediasi, contoh kasus mediasi. Contoh kasus yang ketiga akan saya praktekkan juga nanti, contoh kasusnya mediasi, tapi terinspirasi saya ambil dari jurnal internasional Scopus Q1. Dan contoh kasus yang keempat terinspirasi dari jurnal nasional Sinta 4 mediasi. Oke, nah untuk masing-masing contoh kasus, datanya teman-teman bisa download di sini. Nah, ini data untuk contoh kasus 1, ini data untuk contoh kasus 2, sampai contoh kasus 4. Jadi tiap-tiap contoh kasus saya sertakan link datanya. Nah, ini data untuk contoh kasus 1, ini data untuk contoh kasus 2, ini data untuk contoh kasus 3, ini data untuk contoh kasus 4. Seperti itu. Jadi sudah saya sediakan. Nah, sekarang kita langsung mulai saja ke contoh kasus 1. Nah, ini contoh kasus yang sederhana menurut saya ya, akan kita praktekkan. Jadi di sini sebenarnya akan diuji pengaruh pelayanan terhadap kepuasan, di mana pelayanan ini memiliki 3 indikator, PEL 1, PEL 2, PEL 3. Sementara kepuasan itu terdiri dari 4 indikator, KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4. Oke, nama lain dari indikator itu namanya manifest variable. Jadi yang persegi panjang hijau ini namanya indikator, nama lainnya juga manifest variable. Atau nama lainnya observed variable. Sementara yang oval ini ya, yang orange ini namanya variabel laten atau variabel constant. Seperti itu. Nah, oke ya. Nah, jadi pelayanan ini, pada pelayanan, indikator-indikatornya ini, PEL 1, PEL 2, PEL 3 itu bersifat reflektif. Begitu juga dengan kepuasan, indikator-indikatornya bersifat reflektif. Jadi reflektif itu anak panahnya bergerak dari variabel latennya menuju indikator. Nah, itu dia. Jadi kalau anak panahnya bergerak dari variabel laten menuju indikator, itu namanya indikator reflektif. Tapi kalau anak panahnya bergerak dari indikatornya menuju variabel laten, itu namanya indikator formatif. Seperti itu. Nah, jadi dari gambar ini, hipotesis yang akan diuji adalah pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Nah, ini sudah disajikan datanya. Ini PEL 1, PEL 2, PEL 3, ini KEP 1 sampai ke 4. Jadi, datanya itu ada 100 responden, yang mana kalau satu menyatakan sangat tidak setuju, satu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita gambar menggunakan WordPLS seperti ini dia. Nah, ini contoh tampilan model yang kita gambar menggunakan WordPLS. Seperti ini dia. Jadi PEL itu pelayanan memiliki 3 indikator. R itu apa maksudnya? R itu artinya reflektif. Nah, itu dia. Jadi pelayanan ini memiliki 3 indikator yang mana indikatornya bersifat R, reflektif. Kepuasan ini memiliki 4 indikator yang mana 4 indikator ini bersifat reflektif R. Seperti itu. Jadi dari sini hipotesis yang akan diuji, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Nah, sekarang kita langsung praktekkan aja. Jadi ini data untuk kasus 1, saya copy. Ya. Saya akan pindahkan ke dalam teks dokumen. Misalkan saya buat aja di sini
latihan. Sekarang tanggal 20 November ya. November 2022. Jadi kita buat aja nih datanya dalam teks dokumen latihan bagian 1. Nah, jadi datanya saya pindahkan ke sini. Ya. Kemudian saya save. Oke ya, kemudian close. Nah, seperti inilah tampilan dari WordPLS. Dia ada 5 tahapan. Tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima. Di sini kita pilih kita pilih process to step 1. Kita create project file, kita buat file baru, membuat project baru. Nah, kita simpan di tempat kita bekerja ya. Kita cek dulu PLSM. Ini Wise. Nah, ini dia. Ini latihan project 1 misalkan. Oke, kita save. Oke, sudah berhasil. Kemudian pilih OK. Pilih process to step 2. Di sini kita read from file. Kita mengimport data ini. Jadi data yang dalam teks dokumen ini kita import ke dalam WordPLS. Jadi kita read ya, kita import. Nah, ini dia. Kita pilih open. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih next, finish. Kemudian pilih OK, yes. Pilih OK. Nah, selesai tahap kedua. Sekarang masuk tahap ketiga, process to step 3. Nah, di sini tahapan data pre-processing ya. Jadi ibaratnya di sini memeriksa data-data kita apakah ada indikator yang memiliki nilai variance 0, ternyata no column with zero variance. Jadi itu nggak ada permasalahan ya, nggak ada nilai variance dari suatu indikator yang nilainya 0. Kalau nilainya 0 artinya apa? Artinya datanya sama semua dalam satu kolom, itu nggak boleh ya. Nggak ada nama kolom yang sama, tidak ada permasalahan dalam rank seperti itu. Oke, udah aman, pilih OK. Kita pilih OK, pilih yes. Nah, sekarang process to step 4. Kita masuk ke tahap keempat, kita gambar modelnya. Nah, tadi gambarnya seperti ini ya. Ini, pelayanan kepuasan. Oke. Di sini pilih latent variable create. Di sini kita buat pel. Di sini pilih pel 1, pel 2, pel 3. Oke. Di sini kita pilih reflektif ya, karena kasus indikator kita reflektif. Save. Kemudian di sini pilih kepuasan, juga reflektif. Oke. Kemudian kita pilih direct link option, pilih create direct link. Kita tarik. Nah, untuk menunjukkan indikatornya, pilih model option, pilih show or hide indikator. Nah, ini dia. Jadi indikatornya udah kelihatan. Kemudian pilih model option, pilih save model and close. Nah, sudah berhasil kita masuk ke tahap keempat. Nah, sebenarnya salah satu keunggulan dari WordPLS adalah WordPLS ini dia menyajikan lumayan banyak algoritma atau senjata seperti itu dia. Nah, di mana kita bisa melihat ini? Kita bisa melihat algoritmanya di setting, pilih view or change general setting. Nah, ini dia. Jadi untuk algoritma outer model, nah itu ada banyak ya. Ada banyak algoritma untuk outer model. Untuk algoritma inner model juga ada beberapa. Nah, ini dia. Ya. Nah, kalau di software SmartPLS, dia nggak ada algoritma warp ini. Jadi WordPLS itu dia membuat algoritma sendiri atau senjata sendiri. Namanya itu algoritma warp yang nggak dimiliki oleh software SmartPLS. Itu kelebihannya. Nah, kalau di software SmartPLS biasanya algoritmanya menggunakan linear. Seperti itu dia. Nah, di WordPLS dia ada beberapa algoritma yang dia buat sendiri. Keren abis. Dia. Oke. Kemudian, nah untuk contoh kasus kita menggunakan untuk outer modelnya kita menggunakan algoritma PLS regression. Untuk inner model kita menggunakan algoritma warp 3.
untuk resampling method kita menggunakan algoritma stable 3. Ya. Oke, udah pas ya. Kemudian kita pilih save. Nah, terakhir adalah kita proses to step 5. Langsung kita proses. Perform same analysis. Maka akan muncul hasilnya. Nah, ini dia muncul hasilnya. Seperti ini. Kita cek ya. Ada nggak gambar itu? Ya. Nah, ini ada nikah nih. Ya, ada ya rupanya ya. Oke. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Sekarang kita mulai interpretasi ya. Nah, sebenarnya alur pengujiannya seperti ini sih. Nah, ini saya ringkas ya. Alur pengujian untuk WordPLS. Jadi pengujian pertama itu kita akan menguji outer model. Outer model, nama lainnya itu adalah measurement model. Nah, itu meliputi pengujian validitas berdasarkan ukuran outer loading atau nilai loading. Itu dikatakan valid jika nilai outer loadingnya di atas 0,7. Nanti akan kita periksa. Kemudian kita akan memeriksa nilai validitas berdasarkan ukuran average variance extracted atau AV. Nah, ini dikatakan valid jika nilai AV-nya di atas 0,5. Kemudian pengujian reliabilitas berdasarkan composite reliability, CR. Itu dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Kemudian kita coba periksa validitas diskriminannya, itu ada dua pendekatan, bisa pakai Forner-Larker, bisa pakai cross-loading. Nah, kalau sudah lolos pengujian outer modelnya, lolos semua, maka kita akan masuk ke tahap pengujian inner model. Nah, pengujian inner model ini ya mencakup pengujian hipotesis dan kita lihat nilai dari R-square-nya atau koefisien determinasi. Nah, kemudian setelah dibahas pengujian inner model, baru terakhir kita melakukan pengujian kecocokan model secara keseluruhan. Global model fit. Sebenarnya pengujian kecocokan model ini opsional, boleh dilakukan, boleh enggak. Kalau penelitian kita hanya pengujian hipotesis aja, hanya sebatas pengujian hipotesis, maka pengujian kecocokan model nggak perlu dilakukan. Tapi kalau mau ngebandingin model mana, ada dua model mana yang fit, yang lebih bagus, nah ini perlu dilakukan. Jadi tergantung kebutuhan yang kita teliti. Nah, kita langsung aja pertama kita akan memeriksa outer loading. Jadi, jika nilai outer loading di atas 0,7, maka dia valid ya, berdasarkan outer loading. Nah, dalam WordPLS, outer loading itu letaknya di bagian ini dia. Nah, ini view combine loading and cross loading. Nah, ini dia. Nah, nilai outer loading yang mana? Nilai outer loading itu yang ada kurung ini, nilai yang di AP tanda kurung. Nah, ini namanya nilai outer loading. Contoh nilai outer loading PEL 1 0,916. Nilai outer loading PEL 2 0,929. Nilai outer loading PEL 3 0,921. Nilai outer loading KEP 1 0,923. Ya. Nilai outer loading KEP 4 0,926. Nah, kita lihat seluruh nilai outer loadingnya di atas 0,7 berarti sudah valid ya. Ditinjau dari sisi outer loadingnya. Kalau kita lihat di sini kan, di e-booknya, kita lihat, nah ini kan 916, 929, sampai 0,926. Sama ya, berarti udah lolos karena semuanya ada di atas 0,7. Nah, tahap selanjutnya adalah kita memeriksa nilai AV, Average Variance Extracted. Ini harus di atas 0,5 baru dikatakan valid. Di mana kita bisa melihat AV? Kita bisa melihat AV di view, pilih ini, latent variable coefficient. Nah, nilai AV-nya bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Average Variance Extract. Nah, nilai AV-nya. Semua nilai AV-nya udah di atas 0,5 berarti sudah valid. AV dari PEL, AV dari KEP. Sudah di atas 0,5. Kita bisa lihat di sini AV-nya. Nah, ini ya AV-nya udah di atas 0,5. Selanjutnya kita memeriksa nilai ini, composite reliability atau reliabilitas berdasarkan composite reliability. Itu dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Tetap sama, lihatnya tadi di bagian ini, view latent variable coefficient. Nah, kita bisa melihat nilai dari composite-nya yang ini composite. Semuanya udah di atas 0,7. Berarti sudah reliable ya. Sama kalau di sini kita bisa lihat composite-nya tuh. Ini composite.
Kemudian kita periksa nilai ini. Nah, ini dia. Validitas diskriminan berdasarkan pendekatan Fornell-Larker, ya. Di mana kita melihatnya caranya view pilih bentar ya. View correlation among latent variable and error. Nah, pilih nih. View correlation among latent variable yang ini. Nah, ini dia. Jadi intinya pada pendekatan Fornell-Larker, cara bacanya gini. Nilai yang di dalam tanda kurung ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Nah, ini contohnya 0,922 ya, yang dalam tanda kurung. Itu lebih besar ya daripada yang di bawahnya. Nah, begitu juga yang ini, nilai yang ada dalam tanda kurung 0,926 itu harus lebih besar daripada yang di atasnya. Di atas atau di bawah. Intinya nilai yang ada di dalam kurung ini dibandingkan dengan nilai yang di bawahnya. Ya, seperti itu deh. Contoh cara bacanya gini aja. Cara baca yang sebenarnya ya. Nah, misalkan untuk pelayanan ya. Diketahui nilai akar kuadrat AV dari pelayanan adalah 0,922, yakni lebih besar daripada nilai korelasi antara pelayanan dan kepuasan. Nilainya berapa? 0,758. Nah, seperti itu dia. Jadi yang dalam kurung ini nilai akar kuadrat AV ya. Ini 0,926 itu nilai akar kuadrat AV dari kepuasan. Lebih besar daripada nilai korelasi antara kepuasan dan pelayanan. Itu dia. Jadi berarti udah aman. Kalau kita lihat di buku seperti ini, di e-book saya. Nah, ini dia. Sudah dibahasakan. Nah, kemudian kita melakukan lagi pengujian validitas berdasarkan cross-loading. Gimana kalau cross-loading? Cross-loading itu di sini. Cross-loading itu view. Di sini kita pilih yang struktur ya, yang struktur. Ya, yang struktur ya. Coba kita lihat, sama nggak nilainya? Coba ya. 0,916, 0,683. Sama, oke. Nah, kalau pada pengujian validitas diskriminan berdasarkan cross-loading, nilai yang dalam kurung ini harus lebih besar daripada yang di sebelah kiri atau kanan. Ini 0,96 lebih besar daripada 0,683. Aman. Ini 0,926 lebih besar daripada 0,712. Intinya yang dalam kurung itu harus lebih besar daripada yang di sisi kanan atau sisi kirinya. Ya. Ini lebih besar daripada yang ini. Yang dalam kurung lebih besar daripada ini. Yang dalam kurung lebih besar daripada yang ini. Nah, jadi dalam hal ini dari sisi pengujian validitas diskriminan menggunakan pendekatan cross-loading itu sudah layak, ya, sudah valid. Ya, ini kalimatnya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian hipotesis. Apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, ya? Nah, gimana caranya? Kita pilih view, pilih PET coefficient. Nah, ini dia. Ya, nah ini dia hasilnya. Jadi sekarang coba kita interpretasi ya di sini ya. Diketahui nilai koefisien jalur atau nama lainnya PET coefficient. Ya, nilai koefisien jalur pelayanan terhadap kepuasan adalah 0,819. Yakni bernilai positif kan nilainya. Yang artinya apa? Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Oke ya, jadi pelayanan berpengaruh positif karena nilainya positif, koefisien jalurnya, PET koefisien. Sekarang lihat nilai p-value-nya. Diketahui nilai p-values pelayanan terhadap kepuasan adalah lebih kecil daripada 0,001 yang berarti artinya juga lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, itu dia. Atau bahasa lainnya, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Nah, terjawab dia. Ya. Ini kalimatnya udah ada di bawah sini. Nah, ini dia.
Kemudian kita melihat nilai R square. Di mana lihat nilai R square-nya? Kita bisa lihat di sini juga view latent variable coefficient. Ini R square dari kepuasan 0,671. Artinya pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan sebesar 67,1%. Gitu kan? Dan artinya pelayanan mampu menjelaskan varian dari variabel tak bebas kepuasan sebesar 67,1%. Sama kan ya? Sama dia. Nah, terakhir kita melakukan pengujian kecocokan model secara keseluruhan, ya. Jadi kita memeriksa nilai signifikansi APC, kita memeriksa nilai signifikansi ARS, memeriksa signifikansi ARS, memeriksa ukuran AFIF, sama memeriksa ukuran GOV. Referensinya ada di sini, nih. Sebenarnya ada 10 global fit, ada 10 ukuran kecocokan model global, tapi 5 aja tuh nggak ada masalah sih, karena dia udah separuh ya. Ini langsung dari kutipan dari yang ditulis oleh Netcock. Netcock ini yang ngebuat software WordPLS, jadi dia memberi aturan seperti itu. Ini kan, dia bilang ketika when assessing, nih kan, however, bagaimanapun, jika the goal is to find, jika tujuannya hanya menguji apakah modelnya has a better fit with original data than another, then model fit and quality are useful. Jadi kalau tujuan penelitiannya itu apa ya? Membandingkan antara model satu dengan model lain, itu pengujian goodness of fit-nya itu diperlukan. Tapi when assessing the model fit with data seperti kita discuss ya, ini dia p-value segala macam. Nah nih, jadi dari sini udah saya ringkas, dari kutipan ini saya ringkas nih kan. If the goal is to only test hypothesis, jika tujuannya hanya menguji hipotesis aja, maka pengujian kecocokan model itu nggak terlalu penting, less important. Itu dia kan. Tuh. Jika suatu penelitian hanya bermaksud untuk bertujuan sebatas pengujian hipotesis aja, maka pengujian kecocokan model itu nggak penting. Jadi penelitian ini sebenarnya hanya menguji hipotesis aja. Tapi ini tambahan aja, kita cek aja goodness of fit-nya. Gimana caranya? Caranya kita memilih view, pilih ini general result, view general result. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya nih, model fit, indeks model fit-nya tuh. Jadi kita bisa melihat nilai APC. APC-nya signifikan karena di bawah 0,001, artinya di bawah 0,05. ARS-nya ada signifikan juga di bawah 0,001, yang berarti di bawah 0,05. Ini juga udah aman. Ini enggak karena dia variabel eksogennya cuma 1. Ini udah aman ya. Ini nilainya 2,348 di bawah 5, berarti udah aman. GOV kita nilainya 0,757. Dikatakan small di atas 0,1, medium di atas 0,2, large di atas 0,36. 0,757 kan udah di atas 0,36, berarti udah fit lah, udah sangat fit, large fit. Nah, selesai sampai sini. Oke, seperti itulah untuk contoh kasus 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut masuk contoh kasus 2. Contoh kasus 2 ya kita tinggal praktekin aja ya. Pokoknya intinya sih yang dilihat sih nilai loadingnya, nilai AV-nya, nilai composite-nya, nilai Fortner Larker, cross loading seperti itu. Nah, sekarang kita contoh kasus 2. Nah, pada contoh kasus 2 ini kita itu mau menguji pengaruh apa ya? Pengaruh pelayanan ya, sebenarnya dari sini ya. Pengaruhnya ada bisa pengaruh pelayanan terhadap loyalitas, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas, dan kita akan menguji nanti apakah kepuasan signifikan sebagai pemediasi hubungan antara pelayanan terhadap loyalitas. Nah, itu dia. Jadi di sini kita akan menguji signifikansi kepuasan dalam memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas. Nah, datanya seperti ini ya. Jadi hipotesis yang mau kita uji, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, sampai kita mau menguji apakah kepuasan signifikan memediasi. Seperti itu ya. Nah, datanya seperti ini ya, ada +1. Jadi pelayanan memiliki 3 indikator.
kepuasan memiliki 4 indikator, loyalitas memiliki 2 indikator. Nah, datanya sudah saya sediakan, saya close dulu. Nah, ini datanya, kita copy datanya, kita pindahkan ke sini, latihan bagian 2. Oke, jadi kita pindahkan, kita save datanya, kita close. Nah, tadi kan seperti ini ya. Nah, ini dia. Kita simpan aja dulu nih save as, yang awal tadi kan latihan bagian 1. Nah, kita save. Nah, muncul nih projectnya, nih latihan. Sekarang kita mau save yang latihan bagian kedua, yang sekarang mau kita praktekkan. Save as, latihan bagian 2. Nah, ini ya. Oke, kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan coba menggambar model seperti ini. Modelnya itu seperti ini ya. Ini dia. Izin minum dulu ya. Oke. Dari gambar ini, pelayanan, kepuasan, loyalitas itu masing-masing R. Indikatornya bersifat reflektif ya. Sekarang kita gambar. Kita mulai masuk dari proses step 2. Kenapa dari proses step 2? Karena proses step 2 itu langsung ke upload data. Kita upload datanya. Kita import. Nih, read from file. Nah, ini dia. Oke, sudah kita import datanya seperti ini. Oke, yes. Oke. Proses to step 3 kita cek apakah datanya ada permasalahan dari sisi nilai variance-nya, apakah ada yang 0 atau tidak. Kita cek dulu. Oke, udah aman, pilih OK. Kemudian pilih OK, pilih yes. Proses to step 4, kita gambar modelnya. Kita pilih create latent variable 1. Pertama pelayanan. Pelayanan ada 3 indikator ya. Kita pilih save. Kemudian kepuasan. Kepuasan memiliki 4 indikator. Kemudian ada loyalitas, itu memiliki 2 indikator ya. Pilih save. Nah, kita tarik panahnya, create direct link ya. Kita buat panah pengaruhnya. Ini taruh sini dulu. Oke, satu lagi. Nah, ini dia. Jadi di sini ini gambar modelnya. Kita mau menampilkan indikatornya juga. Jadi akan diuji apakah pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, apakah pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, apakah kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Kita pilih save ya. Nah, di sini kita udah atur tadi ya settingan algoritmanya seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah. Sekarang pilih proses to step 5, maka akan muncul hasilnya. Seperti biasa tadi, masih ingat kan? Kita cek outer loading-nya harus di atas 0,7, AV-nya harus di atas 0,5, composite reliability-nya harus di atas 0,7, pengujian fallacy diskriminannya, Fornell Larker, fallacy diskriminan, cross loading, baru nanti pengujian hipotesis, R-square, baru masuk cocokan model. Ya, kita cek aja dulu nilai loading-nya harus di atas 0,7 nih. Lolos. Oke, udah aman ya, di atas 0,7. Kita uji lagi nilai AV-nya, itu di sini. AV-nya nih, lolos karena di atas 0,5. Composite reliability-nya lolos karena dia di atas 0,7. Ya, seperti itu. Kemudian validitas diskriminannya, itu ada di ini dia. Nah, yang dalam kurung ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya, lolos. Yang dalam kurung ini harus lebih besar daripada yang di atas sama di bawah, lolos. Yang dalam kurung ini harus lebih besar daripada yang di atasnya, lolos. Oke, dari sisi validitas diskriminan terpenuhi. Kita cek lagi cross loading-nya. Cross loading-nya itu sini nih, structure. Yang dalam kurung harus lebih besar daripada yang sebelah sini ya. Yang dalam kurung harus lebih besar daripada yang di kanannya. Yang dalam kurung harus lebih besar daripada yang di kanannya. Yang dalam kurung harus lebih besar daripada kiri dan kanan. Ini harus lebih besar daripada kiri dan kanan. Itu juga sama. Ini harus lebih besar daripada yang kiri. Oke, udah lolos. Jadi dari sisi pengujian validitas diskriminan menggunakan cross loading, itu lolos. Nah,
Baru kita masuk sekarang uji hipotesis. Kita lihat, kita pilih view PET coefficient. Nah, ini dia. Oke, ini sudah saya buat kalimatnya sih. Di bawah sini udah lengkap ya. Jadi teman-teman boleh baca sih kalimatnya. Ini dia. Oke. Hipotesisnya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, dari sini bisa kita lihat, ini pengaruh pelayanan terhadap kepuasan ya. Itu nilai PET koefisiennya 0,538 positif ya. Berarti pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Nilai p-value pelayanan terhadap kepuasan 0 lebih kecil daripada 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Artinya pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, sekarang yang di bawahnya. Nilai PET koefisien atau koefisien jalur antara pelayanan terhadap loyalitas 0,370. Itu kan nilainya positif, artinya pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Ini p-value-nya pelayanan terhadap loyalitas itu kan lebih kecil daripada 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Berarti pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Dan seterusnya ini juga sama aja. Kemudian kita cek nilai R-square-nya. Nah, nilai R-square-nya ya. Jadi nilai R-square untuk kepuasan itu 0,289 atau dibulatkan dua angka di belakang koma 0,29. Artinya pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan sebesar 29%. Nah, nilai R-square untuk pelayanan terhadap nilai R-square loyalitas itu adalah 0,50. Atau kalau tiga angka di belakang koma 0,497. Tapi kalau dibulatkan dua angka di belakang koma menjadi 0,50. Artinya variabel pelayanan dan kepuasan mampu menjelaskan loyalitas sebesar 50%. Goodness of fit ya, kalau goodness of fit kita lihat di sini udah signifikan semua, berarti secara keseluruhan itu fit ya. Dan ini nilai afifnya 1,874 lolos di bawah 3,3 atau di bawah 5. Ini nilai afifnya 1,678 lolos di bawah 5. GOV-nya nilainya 0,603 jauh di atas 0,36. Berarti secara keseluruhan modelnya sudah fit. Oke, sudah selesai yang bagian kedua. Kita save dulu. Kita masuk sekarang bagian yang keberapa? Kita save as dulu aja. Latihan bagian 2 udah selesai. Sekarang kita masuk ke latihan bagian yang ketiga. Latihan. Oke. Latihan bagian ketiga. Nah, pada contoh kasus ketiga ini bisa kita lihat dulu. Contohnya itu, terakhir tunggu, ada yang kurang. Nah, yang di bagian kedua ini ada yang mediasi, terakhir ada yang kelupaan. Kita kita mau menguji di sini ya, apakah kepuasan signifikan memediasi? Kan ada ketinggalan. Apakah kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas? Itu lihatnya di bagian ini indirect. Sorry ya, kelupaan. Kita bisa lihat indirect yang bentuk klasik juga bisa, nggak apa. Nah, kita pilih yang two segment ya, yang p-value two segment. Kenapa two segment? Karena mediasi dari pelayanan, jalur nggak langsung dari pelayanan menuju loyalitas melalui kepuasan kan dua jalur. Jalur yang pertama, pelayanan menuju kepuasan. Jalur yang kedua, kepuasan menuju loyalitas. Makanya two segment, ada dua jalur. Jadi di sini kita lihat p-value yang two segment. Nilainya pelayanan menuju loyalitas melalui kepuasan. Berapa p-value-nya? P-value-nya adalah p-value-nya P itu lebih kecil daripada 0,001. Yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Artinya kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas. Oke, seperti itu ya. Maaf ya, ketinggalan tadi. Terus, kemudian, sekarang contoh kasus yang ketiga. Ini contoh kasus Scopus Q1. Wih, keren. Ini dari artikel yang dibuat oleh Purnendu Mendel Kalubacci. Namanya klinik ya.
Purnendu Mendel Kelo Bekci. Ya, itu dia. Kelo Bekci. Nah, ini dari nama jurnalnya itu, nama judulnya Strategic Role of Information Knowledge and Technology in Manufacturing Industry Performance. Nah, ini jurnalnya bisa dicek ya alamatnya ya. Ini dari Emerald ya. Jurnalnya itu Scopus Q1. Wih, keren. Nah, ternyata dia modelnya seperti ini sih. Model dari si Purnendu. Nah, model dari Purnendu. Modelnya seperti ini. Jadi variabelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel ya. Ada TQ, size, TMS, KMS, IMS, FNP. Ya kan? Jadi TQ, size, KMS, IMS ini merupakan variabel eksogen. Sementara TMS sama FINP merupakan variabel endogen. Kenapa TMS dan FINP merupakan variabel endogen? Alasannya karena variabel TMS sama FINP itu dia ada anak panah masuk. TMS ada anak panah masuk dari siapa? Dari KMS. FINP variabel endogen. Kenapa ada anak panah masuk? Dari mana? Dari IMS, dari KMS, dari TMS, dari size, dari TQ. Sementara TQ, size, TMS, sementara ya ke IMS, KMS, size, TQ itu merupakan variabel eksogen. Karena nggak ada anak panah masuk, yang ada anak panah keluar. Seperti itu. Oke, jadi untuk contoh kasus latihan, IMS ini ada 4 indikator, KMS ada 5 indikator, TMS ada 5, size ada 4, dan seterusnya. Ini hipotesis yang akan kita uji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 sampai 6 itu hipotesis pengaruh langsung. Ini hipotesis pengaruh mediasi atau nggak langsung. Nah, ini datanya sudah saya buat ya. Jadi di sini IMS ada 4 indikator ya. Jadi di sini ada jumlah respondennya ada berapa ya? Ada 108 responden. Datanya sudah saya buat sih, ini dia. Sekarang kita copy datanya ya. Kita copy datanya. Datanya kita copy. Kita langsung copy semuanya. Oke. Kita pindahkan ke dalam ini. Latihan bagian 3. Kita paste. Nah, sekarang kita import datanya. Pilih proceed to step 2, pilih yes, pilih read from file, latihan bagian 3, pilih OK. Nah, datanya ini sudah berhasil. Ya, sudah berhasil diimport. Kita cek dulu pre-process data, ada data yang agak menyimpang nggak gitu kan. Kita cek dulu, bentar ya. Nah, ternyata sudah aman datanya, nggak ada masalah. Sekarang kita pilih OK. Nah, waktunya kita pilih OK, pilih yes. Kita gambar modelnya di proceed to step 4. Kita gambar, define same model. Tadi ingat gambarnya kayak mana ya? Saya lupa. Nah ini dia, gambarnya kayak gini. IMS, KMS ya. Pas. Jadi sekarang kita Oke, ada IMS, KMS. Kita gambar dulu ya. Di sini create latent variable. Oke, pertama ada IMS. IMS ada 4 indikator. Oke. Kemudian kita gambar lagi ada variabel KMS. KMS itu ada 5 indikator. Kemudian ada lagi TMS. Ada yang copy nih ulang-ulang. Di KMS kayaknya nih. Di sini bisa kita lihat edit laten ya. Terikut nih TMS-nya kan. Hati-hati. Oke. Ini selanjutnya adalah TMS. TMS ada 3 indikator. Kemudian kita cek lagi ada size. Size-nya ada 4 indikator. Oke. Kemudian ada lagi TQ. TQ-nya ada 5 indikator. Kemudian ada FINP. Nah, ini dia. Oke, selesai. Dah.
Sekarang kita rapiin dikit ya. Nah, ginilah deh kira-kira gambarnya ya. KMS, TMS. Oke. Kita gambar panahnya. Satu, benar ya. Oke, semuanya menuju situ. 2, 3, 4, 5. Lagi nih. KMS ke TMS juga ada coy. Nah, kan bener kan? Nah, ginilah dia. Dah, mau nampilkan indikatornya juga bisa. Pilih model save, model and close, pilih OK. Oke, pilih OK. Algoritmanya tetap sama ya, yang tadi sudah saya jelasin. Masih PLS regression, untuk outernya, innernya warp 3, resampling methodnya stable 3. Proceed to step 5. Nah, sama aja yang diperiksa ya. Sebenarnya tuh udah lolos semua sih, teman-teman nanti bisa baca interpretasinya mulai dari outer loadingnya itu sudah saya narasikan. Ini udah lolos ya, dari outer loadingnya udah lolos, dari sisi AV-nya udah lolos, AV-nya udah lolos, composite-nya juga udah lolos. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kita langsung masuk ke uji hipotesis aja sih. Uji hipotesis tuh kita lihat di sini. Di bagian nih, view path and view coefficient and p-value. Nah, ini dia. Nah, di sini kita coba artikan sedikit ya, di sini. Di sini 1. Nilai path coefficient KMS terhadap TMS adalah 0,324, yakni bernilai positif. Ini ya, ini nilai path coefficient KMS terhadap TMS, yang berarti KMS berpengaruh positif terhadap TMS. Sekarang lihat nilai p-value-nya. Nilai p-value KMS terhadap TMS adalah lebih kecil daripada 0,001. Itu yang ini ya. Yang berarti juga lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan KMS berpengaruh signifikan terhadap apa? TMS. Jadi kalau digabungin, KMS berpengaruh positif dan signifikan terhadap TMS. Nah, jadi semuanya bisa kita lihat semuanya berpengaruh positif. IMS berpengaruh positif terhadap FINP. KMS berpengaruh positif terhadap FINP. Nah, ini signifikan. Ada juga sih yang nggak signifikan nih satu nih. KMS tidak berpengaruh signifikan terhadap FINP. Karena nilai p-value-nya 0,084. Di atas 0,05 ya. Yang lain IMS berpengaruh signifikan terhadap FINP. TMS berpengaruh signifikan terhadap FINP karena dia di bawah 0,05. Penjelasannya udah ada di sini, ya kan? Ada yang nggak signifikan 0,084. Kalau dari sisi goodness of it-nya udah lolos semua kok. Kita bisa lihat di general result semua udah lolos. Oke, udah signifikan. Ini aman di bawah 5, ini udah aman, semua udah aman. Oke, selesai yang contoh ketiga ya. Contoh yang terakhir ya. Sudah selesai. Oke, yang terakhir itu contoh kasusnya itu dari jurnal nasional. Nah, ini dia. Saya terinspirasi dari jurnal nasional. Ini contoh kasus mediasi. Jurnal nasionalnya itu masuk ke dalam Sinta 4 ya. Sinta 4. Judulnya itu peran dan kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jember. Panjang judulnya. Jadi penulisnya ada Indri, Raffiani, Muksin, dan Rizal. Nah, ternyata gambar model dari artikel beliau ini seperti ini. Wih, keren. Jadi di sini ya, kalau kita lihat di sini ada 4 variabel laten. Ya, apa aja? Peran, kinerja, inovasi, KP. KP itu apa? Oh, KP itu keberdayaan peternak, KP. Jadi peran memiliki 4 indikator, R sifatnya reflektif. Kinerja memiliki 4 indikator, R sifatnya reflektif. Jadi semua indikatornya bersifat reflektif
masing-masing variabel itu ada 4 indikator ya, seperti itu dia. Oke. Kemudian, nah ini dia ya, indikator peran itu X1 ada 4 indikator, inovasi ada 4, kinerja ada 4. Jadi hipotesisnya mudah aja, hipotesis yang mau diuji, ini, peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya nanti menguji mediasi juga sih. Apakah kinerja itu signifikan memediasi hubungan antara peran dan KP? Atau apakah peran secara tidak langsung signifikan mempengaruhi KP melalui kinerja? Nah, jadi kinerjanya akan diuji juga. Apakah sebagai pemediasi atau enggak? Nah, jadi datanya seperti ini ya, data yang saya buat. Jumlah datanya itu ada 57. Oke, itu ada di bab 4 ya, nih. Kita copy datanya, kita pindahkan latihan bagian 4. Oke. Latihan bagian 4. Latihan bagian 4 ini selanjutnya kita pindahkan datanya. Nah, ini sudah dipindahkan. Sekarang kita buat nih, kita save as aja, save dulu. Save as latihan bagian 4. Oke. Sekarang pilih kita import data. Ya, pilih read from file, latihan bagian 4. Oke. Next, finish. Oke, yes. Pilih oke. Kita proses to step 3, kita cek apakah datanya ada kendala atau enggak. Pilih oke ya. Oke, pilih yes. Pilih proses to step 4. Nah, kita gambar sekarang ya. Tadi gambarnya bisa kita lihat, nih saya close saja. Gambarnya nih ada peran, kinerja, inovasi. Oke. Di sini berarti ada peran peran gitu ya. Kemudian ini ada inovasi ya. Inovasi, boleh sih. Inov. Oke. Ada kinerja. Kin. Oke, kemudian ada keberdayaan tadi ya. Di sini aja kita letaknya ya. KP. Ada 4. Save. Nah, kita tarik panahnya. Oh, ini udah nggak apa, bener loh. Seperti itu ya, ada juga kan? Ya, pas. Tarik panahnya lagi. 1, tarik panahnya ke sini. 2, ini di sini. Oh, sorry. Sini, satu lagi. Oke, ini dia gambarnya. Kita tampilkan juga boleh sih indikatornya. Kita pilih model option, save and close. Oke. Oke, tahapannya seperti biasa ini yang saya jelaskan tadi. Ini datanya udah lolos semua sih. Kita masuk ke pengujian hipotesis saja sama pengujian mediasi ya. Oke, kita langsung proses to step 4. Perform SEM analysis. Nah, ini dia hasilnya. Kita cek langsung aja view di bagian PET coefficient and p-value. Ini dia. Nah, di sini bisa kita lihat ya, peran berpengaruh positif terhadap kinerja. Inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja, karena nilainya positif. Peran berpengaruh positif terhadap KP. Inovasi berpengaruh positif terhadap KP. Kinerja berpengaruh positif terhadap KP. Jadi semuanya berpengaruh positif. Untuk p-value-nya semua di bawah 0,05. Wih, keren. Peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Peran berpengaruh signifikan terhadap KP. Inovasi berpengaruh signifikan terhadap KP. Kinerja berpengaruh signifikan terhadap KP. Semua p-value-nya di bawah 0,05. Itu sudah saya jelaskan semua ya. Di sini. Langsung, ini pengujian auto-loading-nya udah lolos semua. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini kan udah lolos semua nih kan. Oke, ini udah lolos semua. Ya, ini kalimatnya. Nah, kemudian pengujian mediasinya nih. Kan ada pengujian mediasi. Kita cek ya pengujian mediasinya di bagian indirect
Bisa coba pakai yang tabel view juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kita lihat p-value indirect width. Ini width berapa ya? Itu segmen ya. Kita lihat itu segmen. Kita lihat yang peran yang signifikan. 0,041 di bawah 0,05. Jadi di sini di sini kinerja signifikan memediasi hubungan antara peran dan KP dengan nilai p-values 0,041 di bawah 0,05. Tapi kinerja tidak signifikan memediasi hubungan antara peran dan inovasi. Nah, pada inovasi dia nggak memediasi dengan nilai p-values berapa nilainya? 0,067 di atas 0,05. Ya udah nggak apa-apa, namakan hasil. Oke, sekarang langsung lihat aja sih goodness of it-nya ya. Semua udah lolos signifikan, APC, ARS signifikan, ARS signifikan. Ini lolos juga, AFIF-nya di bawah 5. Oke, semua udah lolos. Ya, kira-kira seperti itu cara praktek olah datanya. Oke, teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.